Selamat datang pada video Kemenku Learning Center. Pada video ini, saya, Aryo Sono Nugroho, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, akan menerangkan cara modifikasi baseline dan membuat model uncondensed dalam aplikasi Run GTAP. Pada video ini, versi database yang digunakan adalah database GTAP versi 9. Untuk pembuatan video ini, saya dibantu dengan Yulifar Amin Hultom. Video ini terdiri dari 2 video dan ini adalah video kedua. Selamat menikmati. Jadi RGTP yang digunakan adalah versi 375 di sini. Kemudian kita klik di closure. Karena kita akan melakukan update pada GDP, maka kita melakukan swap pada QGDP. Ini adalah komennya. Rek ini tadi menunjukkan region atau negara. Kemudian seharusnya di swap dengan Averek ya. Maaf sebelumnya. Ini Averek seharusnya. Kita masuk ke shock. Ini sudah saya buat sebelumnya shock yang akan saya gunakan. Kita lihat ada shock terhadap QGDP 48,08. Ini hasil dari perhitungan presentasi dari step 1 sampai step 3. Cara memasukkan shocknya adalah kita klik di variable to shock, kita cari variabelnya, ada QGDP, elemen to shock ke Indonesia 48,08 sebesar presentasi yang telah dihitung. Kemudian nanti kita klik add to shock list. Nanti kita lihat udah ada QGDP, populasi, labor, capital, kemudian land. Nanti berdasarkan presentasi tadi, kemudian kita klik solve. Ini nanti terlihat ya change overall akurasi summary-nya, ada variabel akurasi dan data akurasi. Ini level 1 itu paling buruk, level 10 itu lebih baik. Ini level 9 berarti akurasinya sudah cukup baik atas simulasi ini. Sekarang kita lihat result-nya. Nanti kita bisa lihat di sini result-nya itu menunjukkan perubahan-perubahan. Kita bisa lihat untuk pembandingan pada base data GDP sebesar 782, 261, 13. Kemudian untuk yang setelah di-updated nanti kita bisa lihat sebesar 89839191. Terlihat ya ada perubahan. Nah, setelah perubahan ini didapatkan, ini kan sudah perubahan baseline ya. Nanti ini baseline ini akan menjadi dasar untuk simulasi selanjutnya. Caranya bagaimana? Kita buat klik version, kemudian kita klik new, next, kemudian kita klik same aggregation as current version, kemudian kita klik using updated database formula simulation. Next, finish. Kemudian kita biarkan dia bekerja. Oke-kan saja. Oke, kemudian hasilnya adalah dia sudah masuk ke versi yang baru. Kita lihat base datanya. Jadi kalau sudah benar ya, sesuai dengan yang awal tadi, jadi yang update-nya sudah menjadi base data. Itu saja, nanti kita bisa melakukan shock pada kebijakan yang akan diterapkan. Selanjutnya kita masuk ke GTAP Uncondensed Model. Jadi condensation itu apa? Condensation itu dilakukan untuk memperkecil penggunaan resource pada komputer. Jadi model GTAP itu biasanya dilakukan kondensasi sehingga resource yang digunakan seperti memori itu lebih kecil penggunaannya pada komputer. Ada 3 jenis condensation yaitu substitute, backsolve, dan omitted. Kalau substitute itu variabel tertentu diganti dengan unsur penyusunnya. Misalnya X sama dengan Y tambah Z, X yang disubstitusi. Jadi setiap variabel X di model akan digantikan dengan Y tambah Z. Dan nilai variabel X tidak akan muncul dalam hasil. Jadi kita tidak akan pernah tahu nilai X yang itu berapa sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah backsolve. Backsolve ini adalah variabel tertentu diganti dengan unsur penyusunnya, namun tetap dihitung. Dia sama seperti dengan substitute, tapi nilai variabelnya tetap dihitung. Contoh, ketika X, Y tambah Z, maka X jadi backsolve, setiap variabel X akan digantikan dengan Y tambah Z, namun kita akan tetap tahu nilai variabel X-nya berapa. Kemudian ketiga adalah omitted. Omitted ini adalah variabel tidak dihitung sama sekali atau dianggap eksogen dan tidak dapat diberikan shock. Jadi artinya variabel ini seperti tidak dianggap sama sekali dalam model. Ini adalah contoh variabel yang di backsolve pada GTAP model versi 7. Jadi ada cukup banyak sekali variabel ini backsolve. Ini memang tujuannya untuk memudahkan komputer untuk melakukan simulasi dan memakai memori yang tidak terlalu besar. Sebenarnya untuk backsolve sendiri itu tidak ada masalah karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hasilnya akan tetap terlihat. Jadi untuk uncondensed model, backsolve sebenarnya tidak perlu dimodifikasi juga tidak apa-apa.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang cukup penting adalah variabel yang omitted. Jadi di model 7 ada beberapa variabel yang omitted dan beberapa variabel itu penting seperti variabel pajak, ada TFD, tax on domestic purchase, pembelian domestik, ada juga yang pembelian impor dan dia dibagi per konsumen, apakah itu private, firm, atau government, atau mungkin investment. Jadi ini yang cukup penting untuk dimodifikasi dalam uncondensed modelnya. Nah, langkah-langkah penggunaan uncondensed model adalah ada 5. Jadi yang pertama adalah ubah model pada run GTAP. Kita klik pilih model GTAP U-V7 atau GTAP U. U sendiri menunjukkan uncondensed ya. Jadi kalau GTAP U untuk yang model 6.2, yang U-V7 untuk model 7. Langkah kedua adalah buka file tab main model, jadi file tablonya dibuka melalui view, tab files, main model. Langkah ketiga adalah setelah Windows tab mat-nya terbuka, kita buat closure melalui tools, closure. Langkah keempat adalah salin dan tempel closure pada section 4 ke range tab. Ini untuk membuat closure versi uncondensed dengan lakukan copy dan paste. Langkah kelima adalah lakukan simulasi untuk mengaktifkan model uncondensed. Ini bisa klik tools run test simulation atau bisa dengan soft model. Kita langsung masuk saja ke langkah selanjutnya melalui run tab langsung. Klik version, kemudian modules. Kita ganti menjadi GTAP UV7. Kita klik OK. Kemudian kalau ada warning, diacukan saja, langsung klik saja OK. Kemudian kita klik view, tab files, kemudian main model. Ini akan membuka file tablonya dalam bentuk aplikasi TabMat. Nah, ketika TabMat sudah terbuka, ini adalah menunjukkan equation yang ada dalam GTAP model uncondensed-nya. Kita klik tools, kemudian closure. Fungsi tools closure ini adalah untuk memberikan report. Nanti ada 8 seksi report. Report ini isinya apa? Salah satunya adalah menunjukkan potential exogenous list, atau ini nanti bisa dijadikan closure. Kemudian ada juga variabel-variabel yang kondensasi. Kita bisa masuk langsung ke section 5 untuk menunjukkan variabel-variabel yang dikondens. Section 5 ini ada yang backsolve, substitute, omitted. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya masih banyak variabel yang di backsolve, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ini tidak masalah. Namun yang penting adalah bahwa variabel-variabel yang awalnya omitted sekarang sudah tidak di-omitted lagi. Ini adalah yang paling penting dari uncondensed karena bisa lebih banyak variabel yang kita gunakan. Kemudian yang paling penting adalah di sini kita ambil dari section 4. Jadi ini adalah potential exogenous list atau variabel-variabel exogen. Ini akan menjadi closure pada run tab. Kita copy saja. Kemudian nanti ini kita copy, kemudian kita paste langsung ke aplikasi run tab-nya. Di tab closure kita copy saja langsung. Setelah itu kita akan coba run untuk mengaktifkan model uncondensed-nya. Di sini saya coba untuk memberikan shock pada tarif impor atau TMS. Kita pilih sektornya adalah sektor fishing saja. Kemudian nanti negaranya dari Indonesia ke Cina. Kemudian akan diberikan shock sebesar 20% untuk menjadi target rate. Kemudian kita add to shock list, kita coba solve. Tapi sebelumnya kita ubah dulu metodenya menjadi greg. Kita solve. Nanti akan muncul hasil. Hasilnya akan seperti biasa pada model V7, tapi yang penting adalah untuk membuktikan apakah sudah berhasil atau belum. Nanti kita klik view, variable and subset. Nanti kita bisa lihat bahwa di tab variables akan muncul beberapa variabel yang awalnya omitted atau tidak ada pada model biasa. Sekarang sudah ada di model uncondensed. Contohnya adalah nanti ada TGM, TGD, kemudian ada TFD, TFM. Variabel yang awalnya omitted itu sekarang sudah muncul di tab variables ini. Ini menunjukkan bahwa model uncondensed ini sudah berhasil diterapkan. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam.